Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran tematik pendidikan kewarganegaraan tentang penerapan sila Pancasila, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima yang disusun oleh Ibu Ida Dwi Prabani, Ibu Meidani Erma, dan Bu Mutiara Ayuning Tias. Nah, sebelum kita lanjut, marilah kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah siap ya anak-anak? Mari kita lanjut ya. Kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai sila pertama dan sila kedua. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai sila Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita lanjut ke sila ketiga ya, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki Indonesia. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang pertama, ada bekerja sama dalam membersihkan kelas. Yang kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, keempat ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang ketiga. Nah, kemudian dalam sila ketiga Pancasila, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi justru menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari perbedaan masyarakat Indonesia, maka terciptalah sebuah bentuk kerjasama atau gotong royong. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat dilakukan dimanapun, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Beberapa manfaat dalam melakukan kerjasama yaitu: yang pertama, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Yang kedua, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, memperkuat semangat kebersamaan. Yang keempat, menumbuhkan rasa terhadap sesama. Yang kelima, pekerjaan terasa lebih ringan karena dilakukan bersama-sama. Nah, ini merupakan manfaat kerjasama dari sila Pancasila ketiga. Kemudian kita lanjut ke sila keempat.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung makna pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain musyawarah keluarga, di mana dalam bermusyawarah keluarga kita dapat menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Yang kedua, berdiskusi kelas bersama teman sekelompok. Di sini kita harus menggunakan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kemudian bermusyawarah dengan masyarakat, di mana kita harus mementingkan kepentingan negara dan masyarakat, tidak mementingkan urusan pribadi. Dan yang keempat, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, di sini ada 4 nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Nah, sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Setelah mufakat tercapai, semua peserta musyawarah harus menerima hasil keputusan tersebut dengan lapang dada dan harus melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain agar tidak terjadi konflik dan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Salah satu pengamalan sila keempat Pancasila adalah mengikuti pemilihan umum. Pemilihan umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Contohnya, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Yang kedua, mengikuti pemilihan atau musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan desa. Yang ketiga, mengikuti pemilihan umum presiden atau pemilihan kepala daerah. Nah, kemudian kita lanjut ke sila 5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Untuk mencapai keadilan diperlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang menyangkut hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Nah, beberapa pengamalan sila kelima Pancasila. Yang pertama, bersikap adil. Kita harus bersikap adil kepada siapapun, terutama kepada keluarga kita. Yang kedua, menjaga hak dan kewajiban. Yang ketiga, kita harus suka memberi pertolongan kepada orang lain. Kita harus memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkena bencana. Dan kita tidak boleh bersifat boros atau bergaya hidup mewah. Nah, kita sudah mempelajari contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antar sesama manusia, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. Salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia, misalnya orang utan. Orang utan merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaannya langka. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Pihak-pihak yang berusaha memburu dan menyakiti hewan-hewan yang dilindungi tersebut akan diberi sanksi tegas oleh negara. Selain orang utan, kita juga wajib menyayangi hewan-hewan lainnya. Dalam mengamalkan sila-sila Pancasila terkait dengan hewan, misalnya sikap menyayangi hewan peliharaan merupakan bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Sikap tersebut merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Kemudian, merawat hewan peliharaan yang sakit sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Kemudian, bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Kemudian, berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila, dan membagi tugas merawat hewan dengan adil adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, selain orang utan yang harus kita jaga, ada juga tumbuhan yang harus kita rawat dan harus kita lestarikan. Misalnya Rafflesia dan kantong semar. Nah, berikut beberapa penerapan sila-sila Pancasila terhadap tumbuhan. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. Yang kedua, merawat tumbuhan dengan baik. Yang ketiga, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Yang keempat, bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham belum mengenai materi sila Pancasila ketiga, keempat, dan kelima? Ibu harap anak-anakku semua sudah paham ya dengan materi ini. Sekian video kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.